wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Baik. Sudah sarapan semua pagi ini? Sudah. Sehat semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bagus ya, semoga Allah selalu berikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Baik, hari ini ada yang nggak masuk nggak hari ini? Marina kan sakit. Siapa? Marina. Marina sakit. Kelompok saya Pak Chelsea sakit. Chelsea sakit? Iya. Ya, Alif kan sakit. Alif juga sakit. Baik, berarti hari ini ada 3 orang yang tidak sekolah. Ayo kita doakan agar mereka semua bisa kembali sekolah dan bisa sehat dan bisa berkumpul bersama kita. Amin. Baik, selanjutnya untuk menambah rasa nasionalisme kita terhadap negara, mari kita bernyanyi dulu lagu Padamu Negeri. Ayo semuanya berdiri dulu, ya. Siap ya? Untuk memulai kegiatan belajar kita, mari kalian berdoa dulu, ya. Sekalian, baik, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran baru, yaitu tentang pengolahan data. Nah, di pembelajaran sebelumnya kalian pernah belajar tentang volume tabung, ya. Di volume tabung itu kalian pernah mencari panjang, lebar, dan tinggi. Nah, dari hal tersebut kalian menuliskan datanya. Nah, yang disebut data juga kalian juga membuat dari data tersebut. Nah, coba sekarang Bapak tanya dulu, ya. Di kelas ini ada nggak yang selalu berkaitan dengan data? Ada. Apa itu? Bank data. Oh ini, ayo perhatikan, ya. Ini bank data kelas, salah satu data yang menunjukkan tentang diagram tabelnya, ya. Ini adalah salah satu contoh bank data kelas, bagian dari kelompok dari data tersebut. Selanjutnya, coba, apakah kalian pernah ke kantor desa? Pernah. Ada data apa saja di kantor desa? Ada yang tahu nggak? Pernah. Siapa yang tahu? Arya, apa yang ada di kantor desa? Adanya papan data kependudukan, Pak. Oh, adanya papan data kependudukan. Benar, itu juga salah satu bagian dari cara pengelompokan data. Selanjutnya, ada yang tahu lagi nggak? Arya, apa Arya? Adanya papan data luas wilayah, Pak. Adanya papan data luas wilayah. Pintar. Yang selanjutnya ada apa lagi desa? Ya, jadi Adanya
Adanya papan data. Kasih tepuk tangan dulu dong. Nah, selanjutnya kalau tadi Bapak tanyakan di desa tentang data-data, di sekolah kita juga ada bagian dari cara penyajian data, cara mengumpulkan data. Salah satunya ada di ruangan kantor guru. Ada yang pernah masuk ruangan kantor guru nggak? Siapa yang pernah masuk? Ada yang tahu ada apa saja? Ayo, apa lah? Adanya papan data pegawai guru. Adanya papan data kepegawaian guru. Ada yang lain? Ada yang tahu lagi nggak? Kalisa, ayo apa? Adanya papan data jumlah siswa. Ada yang tahu lagi ya? Pak. Ya, Nabila apa? Adanya papan data keadaan sekolah, Pak. Oh, adanya papan data keadaan sekolah. Bagus. Tepuk tangan dulu dong buat bagian-bagian dari penyajian data. Nah, tujuan belajar kita hari ini yang pertama adalah kalian mampu menganalisa, menyajikan, dan mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan data. Itu adalah tujuan belajar kita hari ini. Baik, untuk menambah pengetahuan kalian dalam pengolahan data, dalam materi pembelajaran pengolahan data, maka perhatikan video pembelajaran yang akan Bapak putar sekarang. Nah, jangan lupa siapkan catatan-catatan yang paling utama untuk kalian bisa menambah pengetahuan awalnya. Oke, perhatian ya. Ya. Konsentrasi, tidak ada ngobrol. Hari ini kita akan bahas materi untuk kelas 6 SD. Catatannya siapkan, ya, catatannya siapkan. Ayo. Kita masuk ke materi. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Kelas 6 SD semester 2 pengolahan data bagian 2. Ya. Ini Bapak sambil lihat-lihat. Ada 4 diagram yang umum digunakan dalam menyajikan data. A. Diagram garis, yaitu diagram yang menyajikan data yang diperoleh setelah melakukan pengamatan berkala dari waktu ke waktu. Oke, bagus. Ayo lihat. Kami lihat videonya. Lihat ya, Yang di bawah. kalau ada yang B. Diagram batang. Diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi dan persegi panjang dengan lebar yang sama. Perhatikan pada gambar bagian bawah. C. Diagram gambar, yaitu diagram yang menggunakan gambar untuk mewakili banyak data. Kemudian diagram lingkaran, yaitu diagram yang menyajikan data dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian sesuai persentase. Diagram garis. Berikut data penjualan buku di toko Gramesia selama 5 bulan. Ini dari bulan Juli sampai bulan November. Kemudian di bagian kanan ada banyak penjualannya. Langkah-langkah membuat diagram garis. Yang pertama, buatlah nama bulan pada sumbu mendatar dan banyak penjualan pada sumbu tegak. Yang kedua, buatlah titik pertemuan nama bulan dan banyak penjualan sesuai tabel. Pada bulan Juli terjual 25, Agustus terjual 40, September 50, Oktober 30, dan November 55. Kemudian tarik garis hubung antar titik yang telah dibuat. Ini teman-teman diagram garis data penjualan buku di toko Gramesia. Diagram batang. Berikut contoh tabel jumlah ikan di tambak Pak Ronald. Ada beberapa jenis ikan dan ada banyak jumlah ikannya yang terdapat dalam tabel. Langkah-langkah dalam membuat diagram batang. Yang pertama, buatlah nama jenis ikan pada sumbu mendatar dan banyak ikan pada sumbu tegak. Yang kedua, buatlah batang pada setiap jenis ikan setinggi banyak jumlah ikan pada tabel. Lele 400, mujair 450, bawal 500, gurame 300, dan nila 600.
Diagram gambar. Berikut data penjualan di toko buku Sosial Agency pada bulan Juli sampai bulan November. Langkah-langkah membuat diagram gambar. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu banyak data yang ingin diwakilkan dalam satu gambar. Karena semua data kali lipatan 5, kita bisa misalkan sebagai berikut. Gambar buku coklat mewakili 10 buah buku. Gambar buku biru mewakili 5 buah buku. Kemudian langkah kedua, ubahlah bilangan yang menyatakan banyak data menjadi gambar. Nah, ini kita buat dalam diagram gambar ya teman-teman. Pada bulan Juli, maka ada 25. Kita buat buku coklatnya 2 dan buku birunya 1. Menggambarkan banyaknya buku yang telah dijual adalah sebanyak 25. Agustus 40, maka diwakili dengan gambar 4 buku coklat. September 45, maka diwakili dengan 4 buku coklat dan 1 buku biru. Oktober 30, maka diwakili dengan 3 gambar buku coklat. November 35, maka diwakili dengan 3 gambar buku coklat dan 1 buku biru. Paham ya? Diagram lingkaran. Berikut data hobi olahraga siswa kelas 6A. Ada basket, badminton, sepak bola, dan lari. Kemudian di samping kanannya ada banyak siswa yang menyukai olahraga tersebut. Langkah-langkah untuk membuat diagram lingkaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan banyak data terlebih dahulu, yaitu kita jumlahkan 6 ditambah 9 ditambah 12 ditambah 3 sama dengan 30 siswa. Tentukan besar sudut atau persentase dari setiap bagiannya. Persentase basket sama dengan 6 dibagi 30 kali 100%, yaitu 20%. Badminton adalah 30%, sepak bola adalah 40%, dan lari adalah 10%. Kemudian derajat atau sudut dari basket adalah 6/30 kali 360%, yaitu 72 derajat. Badminton adalah 108 derajat, sepak bola adalah 144 derajat, lari adalah 36 derajat. Yang ketiga, buatlah lingkaran lalu bagi menjadi beberapa bagian sesuai besar derajat. Nah, kalau ini bisa menggunakan busur derajat ya teman-teman. Nah, kemudian kita buat. Nah, berikan warna yang berbeda atau arsiran yang berbeda. Kemudian masukkan, buatlah keterangan persen atau derajat pada setiap bagian. Basket 20%, badminton 30%, sepak bola 40%, dan lari 10%. Paham ya teman-teman? Nilai tertinggi, terendah, rata-rata, modus, dan median. Agar lebih mudah menentukan nilai di atas, maka kita dapat urutkan terlebih dahulu dari nilai terkecil sampai ke nilai terbesar. Nilai rata-rata atau mean sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Modus adalah data yang paling sering muncul. Median merupakan nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan. Contoh, jika kita mempunyai data sebagai berikut: 6, 5, 4, 9, 8, 7, dan 9. Maka tentukan nilai terendah, tertinggi, rata-rata, modus, dan mediannya. Maka langkah yang pertama adalah kita urutkan terlebih dahulu nilai tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Maka nilai terendah adalah 4, nilai tertinggi adalah 9, rata-rata atau mean-nya adalah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7. Dari data yang ada di atas, berat terendah siswa adalah 35 kg,
Berat tertinggi siswa adalah 40 kg. Kemudian rata-ratanya adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Kita jumlahkan tadi seluruh data yang ada sebanyak 20 data, kemudian dibagi dengan 20. Maka rata-ratanya kita dapatkan adalah 753 dibagi dengan 20 sama dengan 37,65. Modus atau nilai yang sering muncul adalah 38. Median atau nilai tengah adalah kita lihat yang demikian tadi penyajian data bagian 2 untuk kelas 6 SD semester 2. Semoga bisa membantu ya. Jangan lupa subscribe. Baik, cukup. Nah, barusan yang kalian lihat adalah bagian dari cara yang pertama penyajian data, yang kedua pengertian tentang data. Nah, dari tujuan kita yang pertama kalian mampu menganalisa, ya. Nah, dari yang video yang kalian tonton tadi, apakah ada yang sudah bisa tahu menganalisa apa sih yang dimaksud dengan data? Ada yang tahu nggak? Ya, siapa? Amira. Ya, apa Amira? Apa sih yang dimaksud dengan data? Data adalah keterangan atau informasi yang benar dan nyata yang diperoleh dari suatu pengamatan. Kasih tepuk tangan dulu buat Amira. Ya, data adalah keterangan informasi yang benar dan nyata diperoleh dari hasil pengamatan. Itu arti dari data. Lalu selanjutnya ada bagian-bagian dalam menyajikan data. Ya, tadi juga di video pembelajaran disebutkan bagian atau cara-cara dalam mengumpulkan data. Ada yang tahu bagaimana caranya? Saya tahu, Pak. Apa Lang? Cara mengumpulkan data: 1. Wawancara, 2. Angket, 3. Studi literatur, 4. Pengamatan langsung. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong. Nah, kalau sudah bisa menganalisa, sudah bisa mengetahui macam-macam cara penyajian data, oke, selanjutnya kalian akan secara berkelompok ya mengerjakan tugas-tugas yang akan Bapak berikan. Oke, baik. Kelompoknya sudah siap semua, ketua kelompoknya sudah ada, ya. Oke, baik. Coba Bapak cek dulu kelompok yang pertama, kelompoknya dari kelompok kalian, kelompok apa namanya? Mandiri. Kelompok Mandiri. Kelompoknya Nabila, kelompok apa? Integritas. Integritas. Suaranya kok pelan sekali ya. Kelompoknya Jaki, kelompok berapa? Kreatif. Kelompoknya Yuri, kelompok apa? Religius. Ya, kelompoknya Galang, kelompok apa? Gotong royong. Kelompoknya Kalisa, kelompok apa? Nasionalis. Nasionalis. Nah, ada 6 kelompok ya. Nah, sekarang Bapak akan bagikan permasalahan yang sudah disiapkan oleh Bapak terkait masalah tentang data. Kalian mampu tidak mengatasi hal-hal yang ada pada lembar kerja peserta didiknya, ya. Oke, sekarang silakan ketua kelompoknya maju dulu sini. Ayo, ambil kertas LKPD-nya, ya. Ayo, maju dulu. 1. Oke. Silakan diisi secara bersama, ya. Nanti Bapak jelaskan dulu petunjuk cara pengisiannya, ya. Duduk yang bagus dulu, ya. Oke, baik. Perhatikan, ya. Silakan nanti berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, ya. Dijawab di buku tulis matematikanya masing-masing juga, ya. Tetapi cara mengerjakannya secara bersama. Oke, baik. Perhatikan, lihat. Dalam LKPD ada petunjuk-petunjuk yang harus kalian perhatikan. Yang pertama baca petunjuknya dulu pasti, ya. Yang kedua, perhatikan nama kelompok dan anggota kelompoknya. Harus tertuliskan dengan baik, ya. Oke, coba Bapak mau tanya dari Aryan. Gimana cara mengisi LKPD? Petunjuknya tolong dibacakan. Cara 1. Amati gambar tabel di bawah ini dengan teliti. ya, yang 2. kedua, Adalah petunjuk soal yang diminta. ya, yang ketiga. Jawablah pertanyaan dengan cara melihat tabel. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Aryan. Nah, ya, ayo sekarang kalian boleh secara bersama-sama mengerjakan LKPD-nya. Jangan lupa lihat nama kelompok, lihat di layar juga Bapak sudah siapkan ya. Nama kelompoknya jangan lupa dicatat nama Bapak dan anggotanya. Serta perhatikan dulu ya, di sini lihat jelas
ada tata cara mengisi LKPD. Sekarang diperhatikan, berdiskusi secara bersama untuk memecahkan masalah yang ada pada LKPD-nya. Ayo, silakan diisi dulu. Yo, Bapak akan berkeliling melihat bagaimana cara kalian mengatasi permasalahan yang ada pada LKPD tersebut. Ya, ayo, lihat, perhatikan. Silakan berdiskusi, ya. Oke. Tulis namanya masing-masing juga di lembar LKPD-nya boleh, ya. Tidak mengandalkan satu orang. Ya langsung di situ, langsung di LKPD-nya langsung. Nama kelompoknya siapa, ya. Ya. Ya, nama kelompoknya siapa, cara pengisiannya, silakan dibaca dulu, ya. Poin-poin penting pada LKPD-nya, lalu kalian bisa mengatasi masalah. Nah, ini Bapak sudah siapkan, ya. Di LKPD-nya sudah ada, silakan dilihat masing-masing, ya. Nah, ya, silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi. Ayo, ayo. Lanjut. Bagus. Ayo, pecahkan masalah yang ada pada LKPD tersebut. Ayo. Waktunya 20 menit untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD-nya, ya. Ayo. Apakah kalian bisa mengatasi masalah tersebut atau tidak? Waktunya 20 menit, ya. Ya. Ya, dilihat. Silakan bersama-sama menentukan. Ada kesulitan kelompoknya galang? Ada kesulitan nggak? Nggak ada kesulitan. Paham? Bisa menjawab yang ditanyakan di situ. Bagus. Kelompoknya Alia, apakah ada kesulitan? Bisa semua menjawab? Memahami apa tadi yang ada di video pembelajaran? Bagus. Coba Bapak cek lagi setiap kelompok. Ya, coba kelompok ini, kelompoknya Yuri, ada kesulitan? Tidak ada kesulitan? Memahami apa yang ada pada video pembelajaran tadi? Bagus, luar biasa. Oke, lihat kelompoknya Jaki nih. Coba tanya dulu, apakah ada kesulitan dalam mengisi LKPD? Tidak ada. Bisa? Bisa memahami apa yang ada di video pembelajaran tadi? Bisa. Bagus kalau begitu, ya. Oke, kelompok ini, Nabila, apakah ada kesulitan? Tidak. Bisa? Yang tadi ada di video pembelajaran bisa paham semua? Bagus, kalau begitu luar biasa, ya. Good. Coba di kelompoknya Kalisa. Coba Kalisa. Ada kesulitan nggak Kalisa? Bisa semua? Ngerti? Yang ditanyakan dalam LKPD paham? Bisa diatasi masalah yang ada di LKPD? Bagus, luar biasa, ya. Good. Waktumu hanya 20 menit ya dalam menjawab. Silakan. Kalau merasa sudah yakin, diperhatikan lagi, dilihat lagi, dicari, dicek datanya. Karena pengolahan data itu yang paling penting adalah ketelitian. Ya, ya, 20 menit. Ya, bagus. Saling berdiskusi. Jika ada kesulitan, tanyakan ya, langsung ya. Ada masalah, tanyakan segera. Ya. Ya, terus, good.
jangan lupa kalian wajib selalu membaca petunjuk dalam pengerjaan LKPD ya. Selalu dilihat, jangan sampai petunjuknya tidak diketahui ya. Selalu. Oke, silakan. Masih ada waktu untuk berdiskusi. Dilanjutkan ya. Selanjutnya ya. Ya. Cek ketua kelompok, dicek teman-temannya apakah sudah memahami juga atau belum. Jangan sampai ada yang belum paham dalam mengerjakan APD. Semuanya wajib memahami apa yang ada pada lembar kerja peserta didik ya. Diperhatikan, konsentrasi. Baik. Ya. Jadi, menit waktu mengerjakan LKPD-nya sudah berjalan 10 menit, sisa 10 menit lagi, bersiap-siap. Nanti setelah kalian mengerjakan LKPD-nya, maka setiap kelompok wajib menginformasikan, mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, ya. Silakan nanti. Masih ada waktu 10 menit lagi. Ya. Bapak tanyakan, apakah ada masalah dalam mengerjakan LKPD? Tidak. Mampu dipahami pertanyaannya? Mampu. Mampu dimengerti petunjuk dalam pengisian LKPD-nya? Mampu. Ya, diselesaikan dengan baik. Waktunya hanya sisa 10 menit lagi ya. Siap. Betul. Ya. Kelompoknya Arya, apakah ada masalah tidak? Tidak. Ada, bisa jawab semua? Yakin memahami? Bagus kalau begitu ya, luar biasa. Ya. Kelompok Jaki ada masalah nggak? Bisa. Yakin? Bisa menjawab? Mengerti dari video pembelajaran yang tadi disampaikan? Tonton bisa, ngerti? Bagus kalau mengerti, luar biasa ya.
maksudnya gimana? Oke, perhatiin ya, Bapak jelasin. Oke, perhatikan untuk yang lain. Untuk nomor 1, lihat semuanya. Perhatikan, ini pertanyaan dari Kalisa terkait nomor 1. Perhatikan, ya. Data suhu kota Yogyakarta seminggu terakhir. Yang pertanyaannya kan ada datanya Senin 19, Selasa 21, Rabu 23, Kamis 22, Jumat 20, Sabtu 18, Minggu 19. Nah, pertanyaan pertama, kapan sih suhu udara paling rendah pada kegiatan atau pada suhu seminggu yang lalu di Yogyakarta? Nah, ini jelas tertuliskan yang paling rendah. Maka lihat Kalisa, mana di antara angka-angka ini di setiap hari mana yang paling rendah. Nah, maka tuliskan di pertanyaan yang pertama. Jelas Kalisa? Jelas. Oke, bagus. Kalisa sudah mantap. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Kalisa. Kenapa sekarang? Di dalam gangguin terus lah. Nggak boleh nakal pulang. Biasa aja. Kan lagi belajar. Ya, kenapa kan? Ini nomor 2 mesti gimana, Pak? Nomor 2. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi dari Galang nih. Perhatikan ya. Nomor 2. Dia bingung menjawab nomor 2. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah yang pertama datanya dulu akurat. 1. Yang kedua, lihat dari setiap data hari Senin sampai dengan hari Minggu jumlahnya berbeda-beda. Maka perhatikan pertanyaan yang kedua. Kapan suhu udara paling tinggi? Maka lihat kan, lihat di sini di data ya mana suhu udara yang paling tinggi. Semakin nilainya besar, semakin tinggi berarti dia suhu udara semakin panas. Ya, maka mana yang paling tinggi? Jelas ya? Luar biasa. Kasih tepuk tangan juga berjalan dong. Ada lagi yang mau bertanya lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, Yuri, apa Yuri? Gimana cara menjawab nomor 3? Coba Bapak lihat KKP-nya. Perhatikan ya. Lihat, Yuri bertanya bagaimana cara sih untuk yang paling tepat menjawab pertanyaan nomor 3. Lihat, Yuri perhatikan dulu Bapak di sini lihat. Di sini ada datanya jelas tertulis Senin sampai dengan Minggu, ya. Angkanya juga sudah ada tertulis. Maka untuk pertanyaan yang ketiga, berapa selisih suhu udara pada hari Rabu dan Sabtu? Oke, yang dimaksud dengan selisih itu pasti ditanyakan nilai yang besar, suhu udara yang besar dikurangi suhu udara yang kecil. Oke, baik. Nanti Yuri lihat mana suhu udara yang paling tinggi, yang paling panas. Lalu dikurangi suhu udara yang paling rendah. Hasilnya adalah jawaban dari nomor 3. Jelas? Oke, bagus ya, luar biasa ini. Ya. Ya. Oh ya, boleh ke kamar mandi, silakan. Sip. Ada lagi tidak yang ditanyakan? Tidak ada? Ya. Oke, kalau tidak ada siap waktunya untuk kalian menyajikan data dan mempresentasikan datanya. Ya? Ya, bersiap-siap. Oke. Kita akan panggil dari setiap kelompok untuk maju ya ke depan untuk menyajikan dan mempresentasikan datanya. Oke, pertanyaan Bapak, siapa kelompok yang sudah siap pertama kali maju ke depan? Oh, kelompok Jaki. Oke, maju kelompok Jaki. Yuk, kasih tepuk tangan dulu buat kelompok Jaki. Ya, maju dulu, nggak apa-apa. Nanti lepas. Kelompok yang lain, perhatikan ya, kata-kata Bapak ya. Di kelompok yang lain, ketika ada kelompok yang sedang mempresentasikan hasil kerjanya, kelompok yang lain perhatikan, ya. Kelompok yang lain perhatikan, ya. Sini, geser dulu lah. Nah, biar kelihatan semua. Ganteng sama cantiknya biar kelihatan semua, ya. Oke, kelompok yang lain silakan untuk memperhatikan jawabannya. Kalau dia benar sama dengan kelompok kalian semua, berarti berikan tepuk tangan, ya. Siap-siap. Oke. Ini kelompoknya kita. Siapa yang mau ketua kelompoknya? Oke, Nabila. Ayo, Nabila. Biar keras suaranya nih, biar teman-temannya kedengeran. Biar keras suaranya, biar teman-temannya kelihatan. Ya. Hari Sabtu katanya.
Oke. Apakah betul jawaban dari kelompoknya Jaki? Betul. Benar semua? Benar. Kasih tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Nah, oke. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan nggak sama kelompoknya ini? Tidak. Tidak, ya udah nggak apa-apa. Ayo duduk, yang bagus. Oke, luar biasa ya. Kelompok dari Jaki. Ya. Lanjut. Kelompok yang lain yang berani siapa lagi? Ya, kelompoknya Arya. Maju, kelompoknya Arya boleh. Ayo. Kelompoknya Arya. Ya. Biar keras ngomongnya ya, biar kedengeran ya. Teman-teman yang lain, tolong perhatikan ya, gimana kelompoknya Alia menginformasikan hasil diskusi jawaban mereka. Ayo. Nah, sip. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mandiri akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada materi pengolahan data. Nama kelompok Mandiri, anggota Alia, Nandira, Amira, Safa, Yuda, Arfan. Berikut data suhu kota Yogyakarta seminggu terakhir. 1. Angkat suhu udara paling rendah hari Sabtu. Kapan suhu udara paling tinggi? Hari Rabu. Berapa selisih suhu udara pada hari Rabu dan Sabtu? 5 derajat Celcius. Apakah betul jawaban kelompok dari kelompok Mandiri? Betul. Sama? Sama. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat kelompok Mandiri dulu. Luar biasa. Bagus. Coba di antara kalian ada yang mau tanya nggak sama kelompok Mandiri? Tidak. Nggak ada yang tanya? Sama semua? Ngerti berarti? Bagus. Oke, silakan kelompok Mandiri lanjutkan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya. Luar biasa sudah berani maju ke depan ya dari kelompok Mandiri. Coba selanjutnya kelompok siapa yang berani maju ke depan? Oke, kelompoknya Galang berarti ini kelompok ini dulu, ayo maju. Kelompoknya Galang, ayo. Ya, maju dulu, mari, sudah bagus. Airin buka. Ya, nggak apa-apa, ayo, jelas. Airin, suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok gotong royong akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada materi pengolahan data. Nama kelompok gotong royong, anggota Airin, Dalang, Rangga, Aini, Alfia, Sofa. Kapan suhu udara paling rendah? Sabtu. Kapan suhu udara paling tinggi? Rabu. Berapa selisih suhu pada udara hari Rabu dan Sabtu? 5 derajat Celcius. Oke, betul nggak jawabannya? Betul. Tepat jawabannya? Bagus, kasih tepuk tangan dulu dong. Ada yang mau bertanya kan nih sama kelompoknya Galang nih, kelompoknya Airin? Tidak. Nggak ada. Nggak berarti sama jawabannya berarti. Ya udah bagus. Ya duduk. Ya. Silakan. Coba agar kalian lebih konsentrasi, mari kita tepuk fokus dulu, ya. Bersiap-siap. Ayo. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bagus. Oke, selanjutnya kelompok siapa yang berani maju? Kelompok Yuri, ayo maju. Kelompok Yuri. Silakan. Ayo, kelompok Yuri, ayo. Ini geser yang maju, geser. Jangan rapi. Ya, geser. Ya. Yuri tengah, Yuri tengah, Yuri tengah. Ya. Ya, lihat, yang bagus. Ayo. Perhatikan kelompok yang lain, tolong perhatikan jawaban dari kelompok Yuri. Perhatikan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok religius akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada materi pengolahan data. Nama kelompok religius, anggota Baim, Gibran, Bayu, Kaila, Ronda, Yuri, Chelsea. Akan suhu udara paling
rendah hari Sabtu. Kapan suhu udara paling tinggi? Hari Rabu. Berapa selisih suhu udara pada hari Rabu dan hari Sabtu? 5 derajat. Bagus. Tepuk tangan dulu buat kelompok juri ini. Bagus. Demikian hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lanjut. Kelompok siapa? Oh, mau kabar kali boleh. Kelompok siapa yang mau lanjut? Ya, kelompoknya Kalisa dulu. Ayo. Ini. Ini Kalisa sini. Biar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok nasionalis akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada materi pengolahan data. Nama kelompok nasionalis anggota Evelyn, Halis, Adel, Marina, Alvinda, Evan. Berikan data suhu kota Yogyakarta seminggu terakhir. Kenapa suhu udara paling rendah hari Sabtu? Kapan suhu udara paling tinggi hari Rabu? Berapa selisih suhu udara pada hari Rabu dan Sabtu? 5 derajat. Oke. Sama semua jawabannya? Sama. Ada betul? Tepuk tangan buat kelompok Kalisa. Ada yang ditanyakan nggak dari kelompok Kalisa? Ada. Ya, lanjut Kalisa. Demikian hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dulu, silakan. Ya. Kelompok terakhir yang belum maju kelompok siapa? Kelompok Nabila. Ayo maju Nabila kelompoknya. Ayo Nabila, maju kelompoknya. Ayo. Ya, yang rapi dulu. Ayo. Terus. Nah, kepala geser. Nah, biar terus. Good. Ayo Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok identitas anggota alam kasih tulisan dengan Nabila Sira. Kapan suhu udara paling rendah hari Sabtu? Kapan suhu udara paling tinggi hari Rabu? Berapa selisih suhu udara pada hari Rabu dan Sabtu? 5 derajat. Good. Ada nggak yang ditanyakan untuk dari kelompoknya Nabila? Bisa semua? Bagus, Nabila kasih tepuk tangan dulu buat kelompok Nabila. Silakan Nabila lanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali Nabila. Ya, bagus sekali. Oke, ketika kalian sudah mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian, pertanyaannya apakah ada yang ditanyakan dari apa yang sudah kalian diskusikan? Adalah ngerti semua berarti? Luar biasa berarti ya dari. Oke, perhatikan video yang Bapak ingin tunjukkan sebentar ya. Lihat. Nah, ini tadi yang dikatakan Galang ya tentang cara mengumpulkan data, ada wawancara, analisis, literatur, dan pengawalan langsung. Maka perhatikan selanjutnya ya di bagian cara penyajian data. Perhatikan juga ya supaya kalian lebih paham. Bapak dalami lagi ya apa yang barusan sudah kalian lihat di dalam video pembelajaran. Ada cara menyajikan data yang pertama berbentuk tabel, piktogram, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Perhatikan ini ada model penyajian data tentang berbentuk tabel. Perhatikan, ya ini berbentuk tabel nih. Ya, selanjutnya yang ini adalah berbentuk piktogram. Ya, lihat berbentuk piktogram, gambar, lambang. Ya, selanjutnya ini ada diagram batang. Nah, ini model dari diagram batang. Ya, perhatikan macam-macam bentuk dari diagram batang. Selanjutnya juga ini masih diagram batang dan ini diagram garis.
lihat perbedaan diagram bata dan garis ini diagram batang, lihat ya, dan ini diagram garis. Nah, ya. Selanjutnya ada diagram lingkaran. Ini data yang tadi seperti yang dalam LKPD, ya modelnya sama, tetapi disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, ini modelnya diagram lingkaran, ya. Jelas sekali ya? Ya, baik. Selanjutnya dari kegiatan pembelajaran kita, ketika kalian sudah menyelesaikan LKPD-nya dan sudah yakin dalam menjawab LKPD-nya, maka kumpulkan kembali LKPD-nya. Sini kumpulkan. Ya, dari ketua kelompoknya boleh maju untuk mengumpulkan LKPD. Ini. Oke, bagus. Ya. Sip. Oke, bagus. Baik, Bapak bahas dulu ya LKPD-nya agar kalian benar-benar memahami ya. Nah, ini lihat. Pertanyaan pertama dalam LKPD ya. Lihat. Kapan suhu udara paling rendah? Yaitu hari Sabtu. Nah, yang paling rendah. Kalau semakin suhunya rendah berarti dia semakin dingin ya. Coba pertanyaan kedua. Baca ya. Pertanyaan kedua baca. Kapan suhu udara paling tinggi? Berarti hari Rabu. Berarti hari Rabu itu udah mulai panas ya. Karena sudah tinggi. Semakin suhu udaranya tinggi, semakin panas udaranya. Selanjutnya coba baca sama baca sama. Yang ketiga. Berapa selisih suhu udara pada hari Rabu dan Sabtu? Hari Sabtu. Oke. Berapa selisih udara pada hari Rabu dan hari Sabtu? Selisih itu berarti yang besar suhu udaranya dikurangi suhu udara yang paling kecil atau yang paling rendah, yaitu berapa selisihnya? 5 derajat Celcius. Oke, tepuk tangan buat kita semua dong yang sudah menyelesaikan. Nah, ketika LKPD sudah selesai, kalian mampu menjawab. Oke, perhatikan kata-kata Bapak ya. Nah, di pembelajaran ini, kesimpulan dari pembelajaran kita adalah yang pertama, kalian nanti bisa menyajikan data ya. Di pembelajaran ini kalian sangat harus memahami tentang pengolahan data. Nah ya, hal-hal terkait yang berkaitan dengan pengolahan data pada kehidupan kita sehari-hari kalian bisa selesaikan. Itu yang pertama. Nah, ketika sudah selesai semua mengerjakan LKPD sudah, berarti Bapak akan tes kemampuan kalian, pemahaman kalian terhadap materi pembelajaran pengolahan data dengan menggunakan soal evaluasi. Ya, soal evaluasi. Ya, baik. Soal evaluasi dikerjakan lumayan lama, ya. Oke, nanti soal evaluasi ini dikerjakan secara mandiri, tidak berkelompok seperti LKPD, ya. Soal evaluasi dikerjakan secara langsung, secara mandiri. Paham semua? Oke, untuk itu ketua kelompoknya boleh ambil maju ke depan soal evaluasinya. Ayo, satu orang akan dapat satu soal evaluasi, ya. Berapa kelompoknya, Kak Lisa? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berapa ini? Berapa? 1, 2, 3, 4, 2. Ya, sebentar. Berapa, Yuri? 1, 2, 3, 4, 2, 6. Berapa ya? 1, 2, 3, 4, 2, 6. Berapa? 1, 2, 3, 4, 2. Nah, ya, kerjakan soal evaluasinya. Kasih nama, jangan lupa diberikan nama masing-masing. Ya.
Ayo, kerjakan secara mandiri. Ayo. Ya. Gimana? Kalau saya berkuliah. Ya. Nomor 5.
Pada hari Senin, di dalam toko sebuah segar sentosa terdapat 40 stok buah jeruk, 60 buah apel, 45 buah semangka, dan 4 buah salak. 29 buah sawo dan 1 buah mangga, dan tersebut hitunglah rata-rata pembuatan cara pembuatan itu kan mengumpulkan semua dibagi banyak buah. Jadi tambahin lah 40 tambah 60 tambah 45 tambah 4 tambah 9 tambah 32 tambahin baru dibagi banyak buah. Jadi buah apa aja di sini? Jeruk 1, apel 2, semangka 3, salak 4, sawo 5, pil 6, berarti bagi 6. Ditambahkan semua baru dibagi. Oke, jelas ya? Lihat. Oke, lengkap ya. Silakan. Ya. Bagus. Ya. Ya, kelihatan kan? Kelihatan, aku besarkan dulu ya, biar kelihatan. Gimana Salisa? Bingung? Yang mana yang bingung? Nomor 5, perhatiin Bapak jelasin ya. Di nomor 5 lihat di sini kan ada macam-macam buah dengan 40 buah jeruk, 60 buah apel, 45 semangka, 64 salak, dan 29 sawo serta 32 buah jeruk. Nah, dari angka semua ini 40, 60, 45, 44, 29, 32 ditambahkan semua dulu. Setelah ditambahkan dibagi banyak macam buah. Ada berapa macam buahnya? Lihat. 1 jeruk, 2 apel, 3 semangka, 4 salak, 5 sawo, 6 pil, maka akan dibagi 6. Semua angka ini dijumlahkan lalu akan dibagi 6, maka akan ditemukanlah nilai rata-ratanya. Jelas? Oke, sekarang 12 ya. Ya, kenapa? Kenapa? Sejak. Oke. Baik. Sudah selesai semua? Belum. Ada yang belum? Oke, masih ada beberapa orang yang belum, beberapa ya. Silakan dilihat, ya. Oke, lihat, yuk mana yang membuat kalian kebingungan? Maka ya, ya, oke. Nah, perbesar dulu berarti untuk nomor 5. Ya, nomor 5 dulu. Kelihatan ya? Kelihatan? Oke. Ada ya? Oke. Nah. Nah.
Ya. Sudah ya. Baik, sudah ya? Yuk, waktunya sudah mau habis untuk menyelesaikan evaluasi. Sekarang, kalau sudah, jangan lupa diberikan nama, ya, agar tidak tertukar dengan teman sekalian, ya. Lalu setelah selesai dikumpulkan di ketua kelompoknya dibawa ke depan. Ya. Ayo, cukup ya. Kumpulkan. Ayo, kumpulkan. Yuk. Langsung. Ya, cukup. Kumpulkan. Ayo. Ya. Ayo, kumpulkan. Waktu untuk menyelesaikan soal evaluasinya sudah selesai. Ya. Ayo. Oke, bagus. Terima kasih, Yuri. Ya. Boleh, silakan. Ya. Ini. Nggak apa-apa, ayo. Bawa maju. Ya, sini yuk. Ya, cukup. Ya. Udah cukup. Baik, duduk yang bagus, menghadap ke depan, ya. Coba untuk nama kamu lagi depan, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bagus, ya. Nah, kegiatan belajar kita hari ini tentang pengolahan data dari awal sampai dengan rangkaian terakhir sampai kalian sudah selesai menyelesaikan soal evaluasi. Bapak-bapak mau tanya, bagaimana perasaan kalian pada saat pembelajaran kali ini? Ya, Kalisa gimana? Sangat menyenangkan karena belajar menggunakan video pembelajaran. Oke, bagus, tepuk tangan dong buat Kalisa dong. Oke, tadi kata Kalisa sangat menyenangkan karena belajar menggunakan video pembelajaran. Coba Bapak tanya lagi, kira-kira dari belajar tentang data yang tadi sudah disebutkan, ada yang kantor desa, ada yang ke sekolah, ada yang di kelas. Coba apa sih manfaat belajar tentang pengolahan data hari ini? Ada yang jawab? Ya, dalam dulu apa lah? Untuk mengatasi masalah terkait tentang data. Oke, untuk mengatasi masalah terkait tentang data. Tepuk tangan buat jalan dulu dong. Oke, ada lagi yang bisa jawab manfaat belajar kita hari ini? Ya, menambah pengetahuan tentang pengolahan data. Cinta, kasih tepuk tangan buat kalian dulu. Good, ya. Nah, pembelajaran kita hari ini yang pertama bisa
sangat bermanfaat untuk nanti kalian dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan data. Ya, nanti di pembelajaran pengolahan data selanjutnya barulah kita akan belajar tentang tata cara perhitungan dalam pengolahan data. Ya, ya. Nah, dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya di pengolahan data, ya, kalian nanti akan belajar tentang apa itu modus, apa itu mean, apa itu media. Ya, nanti Bapak siapkan juga video pembelajarannya dan PowerPoint-nya untuk menambah kegiatan belajar kita agar menjadi lebih menarik. Ya, baik. Nah, untuk itu sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu agar selalu diberikan keselamatan dalam perjalanan liburan. Boleh kalian rapi-rapi dulu, ya? Silakan, ayo rapi-rapi dulu, nggak apa-apa. Ya, rapi-rapi dulu, bagus. Silakan dimasukkan bukunya ke dalam tas masing-masing. Ya. Ya. Depan bagus, menghadap ke depan, ya. Yuk, depan bagus, menghadap ke depan, ya. Silakan, Aryan dipimpin berdoa secara langsung. Baik, Bapak ingatkan untuk kalian semua yang kalau pulang menggunakan satu angkutan umum, yang kedua menggunakan sepeda, selalu berhati-hati dalam perjalanan, ya. Apalagi kalian melewati jalan utama provinsi yang perjalanannya atau jalannya begitu padat, maka harus selalu berhati-hati. Yang naik sepeda, ya, Bapak harapkan nggak usah ngebut-ngebut dalam perjalanan agar kalian bisa selamat dalam perjalanan dan sampai di rumah. Paham semua? Paham. Dan satu lagi yang Bapak ingatkan, jika bertemu dengan orang asing di jalan memberikan sesuatu baik itu makanan atau minuman, tolong jangan diterima karena sekarang banyak kasus kriminal yang terkait hal-hal tersebut. Paham semua ya? Paham. Baik, ya. Yang paling rapi boleh pulang duluan, bersiap-siap. Ya. Oke. Kelompok kali ya. Baik, aja, Pak. Ya. Hati-hati di jalan ya. Kelompok Nabila. Matiin. Udah 7 orang ya. Matiin apa nungguin bocah sendiri? Udah. Matiin.